Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Ibnu Sina Batam. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis dalam Islam. Tentunya semuanya sudah tahu apa itu etika. Menurut saya, etika adalah perbuatan moral benar atau salahnya dalam diri seseorang. Etika dalam bisnis ini sangat penting dalam perusahaan. Ada beberapa yang harus dilakukan dalam etika ketika kita ketemu klien, yaitu apa? Yang pertama, berbicara yang sopan. Yang kedua, kita tidak boleh memotong pembicaraan klien ataupun orang lain. Yang ketiga, jangan lupa kita melihat mata dan lawan bicara klien kita. Yang terakhir, jangan lupa mengucapkan terima kasih, karena jarang sekali saat ini orang mengucapkan terima kasih hanya karena gengsi. Zaman sekarang ini banyak sekali etika yang kurang baik ketika dalam berbisnis, apalagi untuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mempraktekkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Etika membawa kehancuran? Tentu tidak, justru itu mengembangkan ekonomis dalam perusahaan kita. Ada contohnya pada tahun 1997, bisnis tanpa etika membawa kehancuran perusahaannya. Negara Indonesia dilanda krisis, penyebab utamanya adalah liberalisasi ekonomi Indonesia yang berdiri dengan bebas. Dari kejadian tahun 1997 tersebut, kita disadarkan bahwa selama ini kita terlalu optimis kepada ekonomi Indonesia sebagai industri yang baru. Padahal industri yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan Indonesia melalui modal uang yang digunakan dengan mesin bekas menyebabkan belum banyak pengalaman pada industri di Indonesia. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah bentuk proteksi dan subsidi di Indonesia. Ada beberapa contoh yang akan saya contohkan etika dalam ketemu klien dalam perusahaan. Yang pertama, etika yang kurang baik dan etika yang baik. Jadi saya akan mempraktekkan gimana kita bertemu dengan klien dengan baik, dan ada contoh pula yang tidak baik. Seperti berikut ini. Pagi, Bu. Ya, silakan masuk. Selamat pagi juga, silakan duduk, Pak. Gimana dengan kerjasama kita? Tunggu sebentar ya, Pak. Kita akan menunggu klien kita satu lagi. Jadi mohon maaf, tunggu sebentar. Baik, Pak. Pak. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan masuk. Misi, Pak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Bu? Jadi bagaimana kerjasama dengan kita, Bu? Selamat pagi juga, Pak Rizky. Alhamdulillah saya baik. Dengan kerjasama kita dan Pak Syahril dengan Pak Rizky, sesuai dengan email yang saya kirim, saya hanya minta mempersetujukan dengan kerjasama kita. Tunggu. Maaf, Pak. Jangan potong pembicaraan Ibu itu. Terima kasih Pak Rizky, saya akan melanjutkan bicara saya. Jadi apakah kalian setuju dengan kerjasama kita sesuai yang saya kirim di email? Baiklah, jika setuju, deal ya Pak Syahril, Pak Rizky. Baik, Bu. Terima kasih. Semoga bisnis kita lancar dengan baik. Nah, seperti itulah contoh yang saya berikan tadi, etika dalam berbisnis yang baik, dan ada juga contoh yang tidak baik. Dan menurut saya yang penting dalam berbisnis adalah kejujuran, kesopanan, dan konsisten. Nah, itu adalah 3 utama dalam etika dalam bisnis. Etika bisnis dalam Islam, tentunya dalam Islam itu kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Seperti apa? Contohnya, kita menipu klien kita demi mendapatkan keuntungan yang besar. Dan yang terakhir menurut saya, kebohongan. Itu adalah sangat tidak baik dalam berbisnis. Jadi kejujuran itu sangat penting dan konsisten, apalagi tentang kesopanan. Jadi kesimpulan dari saya adalah bahwa dari segi penerapan etika bisnis dalam Islam, terutama dalam sebuah perusahaan, itu sangat penting. Hal tersebut didukung oleh analisis, yaitu dari aspek pemasaran dan perusahaan lainnya. Etika dalam bisnis adalah prinsip dalam sebuah perusahaan dimanapun itu. Khususnya dari aspek sosial, perusahaan akan semakin terdepan dan dipandang baik oleh masyarakat. Jadi itu saja penjelasan singkat dari materi saya. Mohon maaf jika ada salah berkata.
Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Ibnu Sina Batam mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.